Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi ya sama Mang Adun. Kita masuk di informasi Penetwork yang berikutnya, yaitu langsung saja ya, karena Mang Adun hilang nggak tuh beberapa hari ini karena sibuk banget ya. Karena cukup satu video Mang Adun rasa itu juga ya cukuplah mengobati rasa rindu ya. Asik. Ini ada informasi yang beberapa informasi ya, dan kita ini live langsung di Twitter ya, karena Mang Adun juga nggak tahu ini mungkin nanti bakal dibuatkan playlistnya ya, karena udah beberapa kali Mang Adun live di Twitter juga ya gitu. Dan kebetulan saat Mang Adun bingung mau menginformasikan apa ya, nggak tahu kenapa ini sudah berderet dari sini ke sini ya. Ada 4 kalau nggak salah informasi yang harus Mang Adun bagikan ke pioners di sini ya. Yang pertama itu ini pemberitahuan yang lagi rame dibicarakan banyak orang ya, yaitu soal munculnya pop up notifikasi QWC tenggang atau masa penghitung waktu mundur ya. Jadi seperti itu katanya. Ini siapa? Penetwork Tian Li Feng ya. Ini hari ini ketika Anda mengklik kilat halaman ini akan muncul. Klik saya mengerti. Nah, di sini Mang Adun juga sebenarnya nggak tahu sih ya isinya apa, seperti itu tuh. Ini yang pertama ya. Terus yang di sini ada yang dilingkari ya. Kita coba cek aja dulu deh. Oke, kita bisa masuk terjemahkan ya. Mang Adun nggak tahu jujur, karena nggak ada pioner yang mengirimkan informasi soal ini baik di Telegram ataupun di sosial media yang lainnya ya. Jadi ya udah kita langsung aja bahas ya, karena Mang Adunnya nggak kebagian gitu loh. Batas waktu penyelesaian QWC 92 hari. Oke, pengatur waktu dijeda. Masa tenggang dimulai pada 1 Juli 2024. Terus QWC selesaikan aplikasi QWC dalam waktu 3 bulan dan selesaikan migrasi mainnet dalam waktu 6 bulan. Pengatur waktu Anda dijeda. Ini maksudnya gini. Ini notifikasi ya, gitu loh. Jadi kalau misalkan nih ya, ini Mang Adun jujur baru bahas soal ini. Kalau misalkan muncul yang seperti gambar di sini ya, itu mungkin maksudnya ya. Di situ artinya masa tenggang itu dimulai. Jadi pop up-nya seperti itu gitu. Itu pada 1 Juli 2024. Terus kalau muncul di gambar jam di situ bacaannya QWC, selesaikan QWC dalam waktu 3 bulan dan selesaikan migrasi mainnet dalam waktu 6 bulan. Oke, nah kalau misalkan di yang ketiga itu gambar jam dengan itu jam pasir ya, nah itu artinya pengatur waktu akan dijeda karena hambatan sistem tertentu. Terus yang gambar pie-nya itu warna merah ya, sampai ada bacaan kayak semacam stop seperti itu, lingkaran, dan ada stripnya. Jika Anda melewatkan salah satu tenggat waktu, Anda beresiko kehilangan pie Anda. Waduh, nih jangan sampai ya gitu. Jadi setiap ada notifikasi ya, kalau misalkan tidak tahu ya dibicarakan dengan yang tahu, seperti itu, entah ke siapa saja ya, itu baik saudara, teman, atau siapapun ya nanti. Atau kalau misalkan mau ke Mang Adun ya monggo ya, kalau percaya kita akan bahas sama-sama. Karena Mang Adun kalau nggak tahu ya nanya aja ke pioners, banyak kok pioners yang tahu ya gitu. Masuk ke sesi tanya. Terus klik di sini untuk informasi lebih lanjut. Jadi begitu katanya ya. Nah, jadi di sini ya, ini maksudnya gambar nanti Picor Team kirimkan ya. Ini kan sudah termasuk notifikasi nih. Ini pengingat gitu loh ya. Tampilannya itu seperti itu. Ada gambar speaker, terus jam dengan tulisan QWC, terus jam dengan jam pasir juga, dan Penetwork itu berwarna merah, lingkaran stripnya ya. Seperti itu, dan ada keterangannya di situ. Tadi udah jelaskan atau baca ya di situ. Kita akan masuk ke yang kedua. Nah, di sini ada yang dilingkari. Oke, kita masuk di atas itu ya. Coba kita terjemahkan yang di atasnya saja, karena yang di bawahnya kan sudah ya. Atau mungkin beda? Kita coba lihat langsung sama-sama. Oke, di sininya sama ya. Di sininya sama. Nah, kita lihat di yang sini. Batas waktu untuk memindahkan pie Anda. Oh ya ya, di sini notifikasinya ya 184 hari. Oh, dan di sini tidak berjalan loh, dijeda.
Nah, mungkin masuknya ke yang sini jam pasir ya, pengatur waktu akan dijeda karena hambatan sistem tertentu gitu. Di sini ya ada tuh. Nah, kalau misalkan ininya berjalan ya, ini udah sering kita bahas gitu. Jadi itu segera dilakukan, dan mungkin gambarnya pun akan berbeda ya. Apa itu dikirimkan yang QWC di sini ya. Benar, semoga bisa paham nih soal ini. Dan karena apa, sudah sering Mang Adun bahas juga ya, kayak siapa waktu itu Pak Ardoba ya, udah sering kita bahas itu melakukan prosesnya gitu. Jadi jangan pernah di skip seperti itu ya. Dan di sini juga tadi Mang Adun sempat lihat itu ada yang mengatakan ya, sebentar kita kembali, bukan di sini, bukan ya, ada yang mengatakan itu kenapa baru ngasih tahu sekarang, istilahnya kayak gitu kan. Ya. Oke, itu yang pertama ya. Iya, yang soal QWC penghitung waktu mundur. Terus di informasi yang kedua, ini deket-deket banget. Nah, ini ada beredar, aduh, apalagi ini ya. Gitu loh. Kami percaya pada jaringan Pi. Siapa itu? Tukmai. Ada semacam rekam layar atau apa ya. Tuh, ada exchange, terus Bitcoin Mall. Aduh, ini beleweran sekali kalau menurut Mang Adun ya. Ini masuknya tuh payment info, dia seolah-olah menyarankan untuk pioneers itu masuk ke situ. Dan tapi ketika dilihat di atasnya ya, https ya // itu, aduh, hati-hati pioneers ya kalau ada yang seperti ini. Tuh, dia sampai menunjukkan semacam exchange-nya itu gitu kan, dan gambaran-gambarannya. Terus mungkin ada harganya juga ya. Oke. Seperti itu. Dan nih di sini ya kita bisa baca. Saya tidak sengaja mengisi CMK seperti ini. Saya bingung harus berbuat apa. Ini ada ketawanya ya. Kita jadi penasaran. Mang Adun juga belum sempat mengartikan tadi. Oke, kita bisa lihat. Maksudnya mungkin memasukkan frasa sandi ya. Di sini coba kita lihat, itu kan jelas ya di atasnya tuh, https //p-mainnet apa itu space data, gak jelas. Ini yang jelas ini salah satu informasi hoax ya, seperti itu. Jadi dirangkum sajalah, karena Mang Adun bingung tadi kalau misalkan mau menginformasikan apa aja gitu, maksudnya ya, menginformasikannya. Jadi di sini buka kunci dompet, meminta frasa sandi, buka dengan kata sandi. Tapi diisinya itu dengan bukan bekerja tapi minta makan. Ya itulah ya. Jadi dicandain sama salah satu pioneers ini, sebagai dompet non penahanan frasa sandi dompet Anda hanya dapat kayak yang iya loh di sininya. Oke ya, itu salah satunya. Dengan adanya di sini muncul semacam, kita bisa lihat exchange dan Bitcoin Mall ya. Tuh. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga di sini juga dekat-dekat banget ya. Ini yang tadi dimasukin. Terus kita kembali coba. Oke. Nah, ada yang bertanya kalau misalkan ini lagi rame juga sama ya, itu soal dompet ya. Pesan yang lebih bermakna dari Picor Team. Oke. Di sini kita bisa lihat seperti biasa terjemahkan ya. Ini ada dari Core Team langsung. Kita ketika mau masuk ke frasa sandi, masuk ke dompet ya, ada notifikasi seperti ini. Dompet dinonaktifkan sementara. Nah, ini sepertinya apa ya? Ya betul, pesan dari Picor Team yang sangat bermakna gitu ya. Dompet Pi saat ini sedang dalam pemeliharaan. Jangan khawatir, aset Anda aman. Kembali. Oke, maksudnya gimana? Pesan yang bermakna dari Picor Team, jelas notifikasinya itu bukan sedang terjadi masalah atau sedang ada pemeliharaan, tapi di atasnya itu dompet dinonaktifkan sementara. Dan dijelaskan dompet Pi saat ini sedang dalam pemeliharaan, jangan khawatir, aset Anda aman. Kalau misalkan tidak ada istilah dompet dinonaktifkan, itu terus saja dicoba ya. Baik itu yang pengen ngecek-ngecek di apa namanya ya, walletnya itu gitu, atau mungkin ada yang pengen membuat dompet baru itu. Jadi kalau untuk yang stay di channel Mang Adun ini bisa melihat seperti ini ya, dompet dinonaktifkan sementara, jelas itu notifikasi langsung dari Picor Team. Jadi kapan Mang diaktifkan lagi ya, kita tunggu gitu loh ya, entah itu sehari, 2 hari, 3 hari, atau mungkin seminggu, 2 minggu ya. Jangan khawatir, yang jelas Picor Team menjelaskan di situ aset Anda aman. Oke. Banyaknya yang nanya, padahal udah saya share berapa kali itu, banyak banget ya soal
ini juga udah sering gitu. Terus ada lagi itu informasi yang mana itu udah. Nah ini sama ya, ini banyak banget juga yang apa sih bahas soal ini nih. Oke, kita coba cek ya. Apakah jaringan Pi benar-benar membutuhkan transaksi peer to peer? Nah, kemarin ada yang nanya, memang di itu apa namanya, ada gitu katanya, apa benar ada gambar peer to peer? Saat Pi Open Mainnet semakin dekat ke fase Open Mainnet, muncul pertanyaan, apakah perdagangan peer to peer penting bagi ekosistemnya? Oke, jadi di sini manfaat transaksi peer to peer. Satu, pertukaran langsung, memfasilitasi pertukaran langsung koin Pi antara pengguna, mendorong ekonomi yang terdesentralisasi. Maksudnya antar pengguna lah ya, gitu, tidak melalui pihak ketiga. Terus yang kedua, kepercayaan dan komunitas, membangun kepercayaan dalam komunitas dengan memungkinkan pengguna untuk berdagang barang dan jasa secara langsung. Oke, hemat biaya, mengurangi biaya transaksi dibandingkan dengan bursa internasional, membuatnya lebih hemat biaya bagi pengguna ya kalau peer to peer ya. Terus tantangan yang mungkin terjadi, satu, keamanan, memastikan keamanan transaksi dan mencegah penipuan. Yang kedua, regulasi, betul ini ya, menavigasi persyaratan hukum dan peraturan di berbagai wilayah kalau peer to peer ya. Terus stabilitas, di situ menangani sejumlah besar transaksi secara efisien seiring pertumbuhan jaringan. Transaksi peer to peer dapat memainkan peran penting dalam membangun ekonomi yang kuat dan terdesentralisasi dalam jaringan Pi yang memungkinkan pengguna untuk bertukar nilai secara langsung dan efisien. Gambarnya seperti itu ya. Nah, itu udah jelas ya, apa sih namanya, tidak ada lah, dan udah mungkin Pioneer sudah ada yang tahu juga soal itu. Maksudnya tadi ngebacain spekulasinya saja sih dari Crypto Levken ya, seperti itu. Terus adakah satu lagi? Udah ya kayaknya ya, dan nggak ada. Oh ini satu lagi ya, betul. Oh nggak, sama sih ini ya. Oke, gak usah lama-lama dulu, Mang jujur lagi apa namanya ya. Ya bisa dikatakan dari habis 2 hari ini cukup melelahkan ya. Jadi Mang mohon izin dulu ini, kalau misalkan mudah-mudahan besok atau ini kan Mang share pagi, mudah-mudahan maksudnya untuk siang, sore, malam dan seterusnya ya Mang udah fresh lagi gitu. Karena kan kalau misalkan badan lelah, pikiran juga nggak mood gitu kan, mau nge-share video juga ke Pioneers itu video yang seperti apa, pembahasan juga Mang kalau misalkan ada pembahasan, tapi kalau misalkan lagi nggak mood itu gimana ngebahasnya. Oke, sementara ini segini aja dulu ya gitu. Yang penting Pioneers jangan sampai ketinggalan informasi. Yang pertama yaitu tadi ada soal KYC ya, itu terus ini ya. Yang kedua soal ini juga hoax, sama ya, adanya exchange dan apa tuh chain mall atau apalah itu. Terus yang ini juga mana tadi? Nah ini, oh bukan, dompet Pi-wallet ya. Yang ketiga ini, dan yang keempat yaitu ini sebenarnya nggak bisa mengaduin, mungkin orang lain bisa menyatakan hoax ya, tapi kalau melihat dari pembahasan Crypto Levken ini seolah-olah ini adalah sebuah spekulasi ya, atau bisa dikatakan harapan yang mungkin terjadi suatu saat nanti dari Pioneers, seperti itu ya. Entahlah gitu, yang penting kita tetap update saja. Oke, kita ikuti dulu, nanti kalau misalkan ada resmi mah nggak usah jauh-jauh, dari core team juga diumumkan. Oke ya, misalkan tadi langsung seperti ini penampakan di wallet Pi-nya itu ya. Oke, baik Pioneers ya, Pioneers juga sehat selalu ya gitu. Ngopi ya tetap ngopi, tapi kalau yang lagi kurang fit ya kurangi kan gitu ya. Oke, mau pamit undur diri dulu, nanti kita gaskan lagi di informasi Pentrok yang berikut-berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.